Manchester United out dari kasta tertinggi kompetisi Eropa, Liga Champions. Kalah 0-1 dari Bayern Munchen. Manchester United pun pupus harapan untuk berkompetisi di Eropa, bahkan di level Europa League atau Liga Malam Jumat. Siapa yang harus disalahkan? Harus ada yang disalahkan. Mari kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, hal yang sangat mengecewakan dari Manchester United, kita gagal lolos di fase berikutnya di Liga Champions, dan juga kita nggak bisa lagi terdegradasi ke Liga Malam Jumat. Dan harus ada yang disalahkan. Kenapa saya bilang harus ada yang disalahkan? Dan siapa yang harus disalahkan? Yang pertama, kenapa harus disalahkan? Dengan kita tetap berada di Liga Eropa, minimal hingga Januari, Februari, maka potensi untuk mendapatkan cuan atau fee dari kompetisi Liga Eropa, mau itu Liga Champions, Europa League, itu akan bisa membuat Manchester United meraih revenue yang cukup menggembirakan, dan endingnya kita bisa spend uang tersebut untuk reinvest membeli pemain baru di bursa transfer musim panas tahun depan. Kalau kayak gini caranya, MU nggak lolos, bahkan ini belum berakhir tahun ini, MU sudah nggak lolos di liga-liga kompetisi tertinggi di Eropa. Jelas revenue akan berpengaruh, jelas. Dan siapa yang gue salahkan? Ya, kita harus lihat dari 6 pertandingan yang sudah dijalani di Liga Champions. Gue nggak mau lihat ketika kita kalah melawan Bayern Munchen di Old Trafford. Gue juga nggak mau lihat ketika kita kalah dari Bayern Munchen di Allianz Arena. Karena memang ya jujur aja level kita nggak setinggi Bayern Munchen. Nggak sebagus mereka dari segi permainan, taktik, maupun individu pemain-pemainnya juga kita jauh dari Bayern Munchen. Akhirnya saya harus melihat 4 pertandingan yang lain ketika melawan home away dari Copenhagen, dari Galatasaray. Dan orang yang saya tuduh adalah ada 2 orang. Yang pertama adalah jelas Andre Onana. Andre Onana, orang pertama yang saya tuduh kenapa Manchester United tidak bisa berhasil di Liga Champions musim ini. Bahwa di mana dia melakukan save yang sangat mendasar, tendangan yang lurus ke dia nggak bisa save, langsung merosot, tangannya kayak terbuat dari jelly ya. Apa dia kebanyakan makan Nutrijel di Old Trafford sehingga tangannya lemes banget, men. Dan golnya dari Kingsley Coman, harusnya kalau kamu memang benar-benar kiper yang bagus, at least kamu mempersempit sudut tembak dari Kingsley Coman. Kamu harusnya mendekati Kingsley Coman, bukan malah mundur dan minggir ke kiri, sehingga membuka ruang yang sangat lebar di sebelah kanan gawang kamu, dan akhirnya kamu gol. Kebobolan. Jadi ini sangat-sangat menjengkelkan ya Andre Onana ini. Bahkan fans-fans Inggris menyebut dia bukan Andre Onana tapi Jeremy Onana. Jauh banget penampilannya ketika membela Inter Milan di musim lalu di Liga Champions, di mana dia hanya kebobolan paling sedikit dibandingkan dengan ketika dia bermain di Manchester United. Sangat mengecewakan. Dan orang kedua yang saya salahkan adalah Erik ten Hag. Karena dia yang merekrut Andre Onana, menggantikan David De Gea, pemain yang selama ini membela Manchester United, selalu menjadi pemain terbaik di setiap musimnya bagi Manchester United. Dalam 6-7 tahun terakhir dia selalu menyelamatkan Manchester United. Malah tidak diperpanjang dengan alasan Erik ten Hag butuh kiper yang bisa bermain dari bawah, build up play dari bawah, passing dari bawah. Oke, fine.
Tapi apa kamu nggak lihat skuad yang kita punya? Mulai dari back, tengah, itu kita sangat minim sekali bisa berbuat banyak untuk build up play dari bawah. Kenapa kamu harus buru-buru menggantikan David De Gea dengan Andre Onana? 50 juta men. Harganya nggak murah, 50 juta. Penampilannya sangat mengecewakan sejauh ini. Oke, dia save 1 penalti ketika melawan Copenhagen. Tapi buat apa kalau kayak gitu kamu melakukan banyak sekali blunder? Kita udah bisa bikin 3 gol. Kita nomor 3 terbanyak untuk membuat gol di fase gugur, di fase grup. Tetapi kita juga bobolan paling banyak men. Ini sangat aneh. Dan Erik ten Hag harus bertanggung jawab atas hal ini juga. Bukan berarti saya ten Hag out, bukan. Tetapi Erik ten Hag harus bisa melihat dari gambar atau big picture-nya. Oke, kamu mau menjalankan taktik build up play dari bawah, tetapi kalau backmu tidak ada perubahan, ya nggak akan jalan. Percuma kita buang 50 juta, harusnya 50 juta kita beli untuk Kim Min Jae. Kim Min Jae itu 40 juta rilis clause-nya. Dan lu lihat permainan Kim Min Jae hari ini. Sangat luar biasa, melakukan sliding, antisipasinya sangat baik. Harusnya kita bisa bikin gol ketika Garnacho crossing, kemudian sudah ada Rasmus Højlund dan juga Anthony yang sudah sliding dan ya di depan dia sudah berdiri Kim Min Jae yang sangat luar biasa. Harusnya Kim Min Jae jadi pemain dari Manchester United. Harusnya kita menambal mana yang lebih urgent terlebih dahulu untuk digantikan pemainnya atau bahkan kita tambah dengan Kim Min Jae. Dan ini jelas blunder yang luar biasa. Secara total dari keuangan, MU rugi hampir 100 juta dengan rekrut Andre Onana. 50 juta untuk beli dia, kemudian sisanya mungkin ya pendapatan sekitar 30 sampai 40 juta apabila kita bisa lolos dari liga, fase grup. Itu hilang, melayang men. Karena siapa? Karena Onana juga. Jadi hampir 70 juta kita kehilangan uang, 70 atau 90 juta. Dan itu uang yang sangat banyak buat Manchester United untuk bisa dibelanjakan di musim depan. Pembelian-pembelian yang sangat tidak tepat guna, tidak tepat waktu. Merupakan salah satu hal saya harus mengkritik Erik ten Hag terkait hal ini. It's unforgivable. Unforgivable. Harusnya kita dapat Kim Min Jae, dapatnya Andre Onana dan Jonny Evans. Oh my God. Ketika Harry Maguire cedera, kita memasukkan Jonny Evans. Jonny Evans. Mau bagaimana lagi dari klub Manchester United ini? Sabtu kita udah ketemu sama Liverpool, Minggu kita ketemu Liverpool. Dan di situ tidak ada Bruno Fernandes, Luke Shaw cedera, Harry Maguire cedera, literally 3 pemain cedera. Pemain-pemain inti yang kita harapkan bisa mengangkat tim ini hingga akhir musim. Tapi sudah kena suspend dan cedera kembali melanda Manchester United. Luar biasa, jadi fans dari Manchester United. Luar biasa berat men, berat. Banyak ketololan-ketololan dari Erik ten Hag dari segi transfer pemain dan juga man management. Akhirnya membuat Erik ten Hag tidak berkutik dan ya dia saya katakan menuju jalan untuk dipecat. Karena bumbu dari seorang manajer bisa dipecat di Manchester United ketika pertama kamu kehilangan dukungan dari fans, which is itu sudah 50%. 50% sudah nggak mau ada Erik ten Hag. 50%-nya masih percaya dengan Erik ten Hag. Termasuk saya masih percaya. Kemudian yang kedua, kamu kehilangan support dari pemain-pemain Manchester United sendiri.
Dan itu juga sudah terjadi, walaupun hanya ada 2-3 pemain. Orang-orang seperti Martial, Jadon Sancho, bahkan saya bisa tuduh Marcus Rashford juga sepertinya nggak mau bermain untuk Erik ten Hag. Kemudian bumbu yang berikutnya adalah ketika kamu tidak bisa qualified untuk Liga Champions musim depan. Dan bumbu yang kelima, ketika di musim yang berjalan kamu keluar dari Liga Champions sebelum Januari. Sudah berapa centang ini dari ingredients atau hal-hal yang bisa bikin Erik ten Hag dipecat. Dan ini semua dimulai dari musim transfer, musim panas kemarin. Luar biasa, luar biasa. Gue kecewa banget men. Thank you for watching. Gue gak tahu lagi gimana harus bereaksi ketika kita akan dihajar oleh Liverpool. Dan itu peluangnya sangat besar. Kita kehilangan pemain-pemain inti. I'll see you in a bit. Thank you for watching.